Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, untuk adik-adik semua, kita ini dalam acara apa ya Kak Betty? Iya Kak Dery, hari ini kita ada di dalam acara Perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Palangkaraya Tengah. Nah Kak, kayaknya perayaan Natal kita pada tahun ini kayaknya berbeda ya Kak. Kenapa ya? Iya betul Kak, karena pada saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 Kak. COVID-19. Dan ini juga ya Kak, jadi pertanyaan adik-adik semua mungkin yang sedang menonton ibadah perayaan ini ya, aduh gimana ya pandemi COVID-19, aduh gimana ini Natalnya, apakah ditunda, gak dirayakan nih. Tetapi ya Kak, puji Tuhan, Natal kita pada tahun ini tetap dilaksanakan. Betul Kak, walaupun perayaan Natal kita ini dilaksanakan secara virtual karena adanya pandemi COVID-19, tetapi kita tetap harus percaya bahwa Tuhan beserta kita, dan kita tidak perlu takut. Seperti tema Natal kita pada tahun ini. Oh iya Kak, betul. Dari mana Kak? Dari mana Kak? Tema Natal kita pada tahun ini diambil dari Perjanjian Baru Matius pasal 1 ayat 23 yang berbunyi, mereka akan menamakannya Immanuel, dengan subtema jangan takut, Allah beserta kita. Nah Kak, untuk perayaan Natal kita ini ya, ada pun susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada ibadah, kemudian perayaan, dan yang terakhir ada penutup. Kak Dery dan adik-adik semua, Natal tidak hanya tentang perayaan, tetapi Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang telah menebus segala dosa kita. Nah Kak, kita akan memulai acara perayaan Natal kita. Yang akan kita dengarkan yaitu adalah laporan dari Ketua dan Satgas Ibadah Perayaan Natal KPA. Nah, kakak diminta untuk Kak Ferdianto untuk maju ke depan untuk menyampaikan laporannya. Waktu yang tepat disediakan. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu baik ya. Nah, adik-adik tahu nggak kita sekarang lagi ngapain? Ayo tebak. Iya, benar sekali. Kita sekarang lagi melaksanakan ibadah Natal seksi pelayanan anak Resort GKE Palangkaraya Tengah. Iya, semoga dengan sukacita Natal ini adik-adik dapat mengerti arti kelahiran Sang Juru Selamat. Adapun tema Natal kita pada hari ini yaitu mereka akan menamakannya Immanuel, dan subtemanya pada hari ini jangan takut, Allah beserta kita. Baiklah, sekarang kakak akan menyampaikan laporan kegiatan Natal KPA kita pada tahun 2020 ini. Yang pertama, Satgas Natal ini bekerja berdasarkan SK dari Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah nomor 92 _ MRGKE PRT _ 1.3 11 Romawi _ 2020 tentang panitia perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Palangkaraya Tengah tahun 2020. Yang kedua, program kerja KPA Majelis Resort GKE Palangkaraya Tengah tahun 2020. Dan yang ketiga, anggaran dana untuk kegiatan ini berjumlah Rp3.475.000. Demikianlah laporan dari kakak. Kakak mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, demikianlah tadi Kak ya laporan dari Kak Ferdianto. Selanjutnya kita akan mendengarkan apa lagi nih Kak? Iya, Kak, kita akan bersama-sama menyaksikan puisi dari anak sekolah minggu Gereja Kalimantan Evangelis Nasaret. Ya, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Immanuel, Immanuel. Ya, bayi mungil itu bernama Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bayi mungil yang memberi pengharapan bagi semua orang. Bayi itu Yesus. Yesus yang lahir dari perawan Maria, penuh kekudusan, penuh kesederhanaan. Ia lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita yang penuh dengan dosa dan kasih sayangnya sangat besar bagi kehidupan kita semua. Teman, para gembala sedang bernyanyi, memuliakan Allah yang telah memberikan terang. Terang bagi hidup manusia, terang bagi jalan-jalan kita. Terang itu mengantar kita kepada seorang bayi mungil. Terang itu akhirnya terlihat nyata di depan kita. Di hari Natal yang indah, sang bayi mungil memberi sukacita. Teman-teman, Yesus telah lahir. Hatiku sangat senang mendengarnya. Marilah kita semua bergirang menyambut Sang Juru Selamat yang datang di hari Natal ini, yaitu Yesus Kristus, untuk menghampiri semua orang, untuk memberi kasih sayang bagi kita semua. Kak Dery, Ya Kak. dan adik-adik semua serta jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran perayaan Natal ini, Ya. kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan salam Natal yang akan disampaikan oleh Ketua BPH Majelis Jemaat GKE Nasaret, Bapak Pendeta Dr. Agustiman J. Namang STH Emin. Kami persilahkan. Shalom adik-adik sekalian, dan salam juga untuk mama papanya, serta guru-guru sekolah hari Minggu. Tidak terasa ya, hari ini kita kembali merayakan Natal, yang mana Natal tahun ini sepertinya agak berbeda dengan Natal sebelumnya. Tahun kemarin kita bisa kumpul-kumpul di gereja, tetapi tahun ini karena virus Corona, kita merayakan Natal lewat streaming di YouTube saja. Tapi nggak kalah keren loh adik-adik. Saya percaya walaupun kita tidak merayakan Natal secara langsung di gereja seperti biasanya, tentunya ini tidak mengurangi semangat adik-adik untuk beribadah dan merayakan Natal ya. Semangat cayo! Nah, di kesempatan ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak sekolah minggu yang selalu siap untuk bercerita bagi adik-adik lewat streaming di YouTube. Nah, kiranya kakak sekolah minggu dan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke? Dengan tidak berpanjang lebar, hari ini kakak ucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah tadi Kak Betty salam Natal dari Ketua Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Nasaret. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan apa lagi nih Kak? Iya,
kita akan mendengarkan dan menyaksikan puji-pujian berikut ini. Ya, demikianlah tadi puji-pujian yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan salam Natal dari Ketua Komisi Pelayanan Anak Resort GKM Palangkaraya Tengah. Kepada Kak Yuli, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan orang tua yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya melalui siaran virtual.
karena kondisi kita yang tidak memungkinkan akibat pandemi COVID-19. Adik-adik, saat ini kita bersama-sama merayakan Natal Komisi Pelayanan Anak Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah tahun 2020 dengan suasana yang berbeda. Namun kakak harap tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Adik-adik, melalui Natal tahun ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Karena itu Tuhan ingin kita tidak usah takut, karena Allah selalu menyertai kita. Namun adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita juga harus berhikmat, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini kakak harap kita tetap patuhi protokol kesehatan ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan ingat, adik-adik juga selalu rajin mengikuti ibadah sekolah minggu dari gerejanya masing-masing meskipun secara virtual. Nah adik-adik, kakak dari pengurus Komisi Pelayanan Anak Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah juga mengucapkan terima kasih kepada Seksi Pelayanan Anak Majelis Jemaat GKI Nazaret atas kerjasama yang baik dan menjadi pelaksana Natal KPA tahun 2020 ini. Akhir kata, kakak mengucapkan selamat merayakan Natal, selamat bersukacita, Immanuel, Tuhan memberkati. Ya Kak, ini yang terakhir lagi ya Kak ya, yang lama tidak kita dengarkan. Betul Kak Dery. Salam Natal ya dari Ketua Resort GKI Palangkaraya Tengah kepada Bapak Pendeta Gutmar Untung STA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati pengurus Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Palangkaraya Tengah, Ketua Seksi Pelayanan Anak Resort GKI Palangkaraya Tengah, Ketua dan seluruh unsur panitia perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Palangkaraya Tengah, Bapak Ibu, saudara sekalian dan anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Kristus. Salam. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memasuki masa raya Natal di tahun 2020 ini. Dan pada saat ini bersama-sama dengan keluarga besar Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Palangkaraya Tengah, kita merayakan Natal Komisi Pelayanan Anak. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Kristus dan hadirin sekalian yang berbahagia, dalam perayaan Natal ini ada sukacita besar bagi kita, walaupun pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan perayaan Natal kita ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita boleh merayakan Natal bersama, bercandaria, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan seluruh seksi pelayanan anak di lingkup Resort GKI Palangkaraya Tengah. Pada saat ini kita merayakan Natal secara virtual. Namun ini tidak mengurangi sukacita kita, kegembiraan kita untuk merayakan Natal, menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita karena anugerah dan kasih kemurahan Tuhan. Dan anak-anakku sekalian, dalam sukacita ini biarlah kita semakin giat dalam kita mengikuti berbagai kegiatan sekolah minggu di jemaat masing-masing. Jangan sampai kerajinan kita kendor sebagaimana dalam firman Tuhan, tapi biarlah roh kita menyala-nyala.
Tema Natal kita tahun ini mengingatkan kita sekalian, Ia hadir di antara kita. Ia adalah Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Dalam situasi kondisi apapun kita, dalam berbagai cara kita datang kepada Allah. Allah ingin menerima kita. Allah menyambut anak-anak dengan sukacita dan Ia memberkati kita semua. Terima kasih kepada Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Pelangkat Tengah yang melalui panitia telah mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan Natal sekolah minggu kita atau perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak ini dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada seluruh orang tua yang mendukung kegiatan anak-anak kita ini. Mereka adalah generasi penerus kita untuk masa depan gereja kita, masa depan bangsa dan negara ini. Mari kita dukung mereka terus dan kita berikan semangat kepada anak-anak kita. Belajar terus, walaupun dengan situasi dan kondisi seperti ini, tapi kita tetap giat di dalam Tuhan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan atas nama pribadi, atas nama Majelis Resort GKI Pelangkat Tengah. Kami menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ya, Kak Betty, ya, Kak demikianlah tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Ketua Panitia serta salam-salam Natal serta Betul. puji-pujian dari anak-anak kita. Betul. Dan selanjutnya kita akan memasuki ibadah perayaan Natal. Baik adik-adik dan juga seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran perayaan Natal ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk ke dalam ibadah. Ya, kita mempersiapkan hati, menerima serta bersyukur. Kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat manusia. Seluruh bumi, laut, dan udara menyambut Sang Raja ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Ya, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 119 ayat pertama sampai yang kedua. Hai dunia gembiralah. Dan pada bait yang kedua dipersilakan kepada adik-adik dan jemaat sekalian yang menyaksikan untuk bangkit berdiri. Bersyukur bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Baiklah, ibadah perayaan Natal pada saat ini kita mulai. Jadi dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Kak Dery, Ya, Kak Betty. dan adik-adik semua, adik-adik tahu nggak, kelahiran Tuhan Yesus itu tidak hanya membawa damai dan sukacita bagi dunia. Lalu apa itu, Kak? Kak, tahu nggak, kelahiran Tuhan Yesus itu membuat surga bergema, Wow. memuji dan memuliakan Tuhan Yesus.
Karena itu Kak, kita mau sama-sama ajak adik-adik di dalam sukacita ini kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 99 bait yang pertama hingga yang kedua. Kita surga bergema. Mari adik-adik kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sambil tepuk tangan ya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berbakukan kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang megah, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Iya, adik-adik semuanya, apa kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa Natal kita. Kakak ajak adik semuanya yang ada di rumah, kita nyanyi satu sama-sama ya, kita nyanyi sama-sama. Ibu jari telunjuk, jari tengah terpanjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking terkecil. Mari hitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu untuk doa Natal kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan kasih-Mu. Engkau sudah menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai apa yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu boleh untuk mengikuti dan menyaksikan ibadah perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak Majelis Resort GKI Palangkaraya Tengah. Biarlah kasih Tuhan Yesus selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami juga dapat menyiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk kondisi kami sekarang, yaitu wabah virus corona. Tuhan Yesus, meskipun kami tidak tahu kapan virus ini akan berlalu, namun kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan dapat memberikan mujizat bagi kami Tuhan, bagi keadaan kami sekarang ini Tuhan, supaya virus COVID-19 ini Tuhan dapat segera berlalu dan kami anak-anak-Mu dapat menjalani kegiatan kami seperti biasa kembali. Tuhan Yesus, berkatilah dan sertailah ibadah perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak ini Tuhan, dari awal pertengahannya sampai berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah permohonan kami.
yang kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, aku rindu. Karya Karetno dan Yati Sari. Tuhan, aku rindu. 9 bulan telah berlalu sejak corona datang menyerbu. Semua berubah tak seperti dulu. Tuhan, aku rindu. Ingin belajar di sekolahku, ingin bebas bermain seperti dulu, ingin bergembira di sekolah minggu. Tuhan, aku rindu. Santa Claus datang ke rumahku, berikan hadiah mainan baru untuk aku dan kakakku. Tuhan, aku rindu suasana Natal di tahun dulu saat corona tidak mengganggu. Tuhan, kembalikan semua seperti dulu agar kami bahagia selalu. Terima kasih Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan masuki penyalaan lilin Natal. Nah, Kak, sebelum kita masuki penyalaan lilin Natal, kita harus tahu filosofi tentang lilin itu sendiri. Apa itu, Kak? Nah, lilin merupakan simbol dari Natal. Cahaya lilin itu merupakan suatu cahaya harapan, di mana harapan itu ada di tengah kegelapan dunia, di mana cahaya lilin menandakan kedatangan, kelahiran Sang Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, yang nanti akan menerangi dunia ini di tengah kegelapan dunia. Amin, Kak. Baiklah, Kak, untuk penyalaan lilin Natal dipersilahkan untuk mewakili pendeta, yaitu Bapak Pendeta Agustiman. Yang kedua, untuk mewakili anak sekolah minggu akan diwakili oleh Caca. Dan kemudian untuk mewakili guru sekolah minggu kami persilahkan kepada Kak Yuli. Sementara penyalaan lilin dinyalakan, kita menyanyi lagu 1000 Lilin. Dan juga diminta kepada adik-adik dan jemaat sekalian dimohon untuk bangkit berdiri. Biar sinar
Halo adik-adik sekalian, bertemu kembali bersama saya Pendeta Agustiman. Pada hari ini kita mengucapkan syukur karena kita dapat merayakan Natal bersama-sama, walaupun secara virtual. Tetapi kakak yakin kita semua tetap bersemangat ya, walaupun secara virtual, semangat kita untuk merayakan Natal akan selalu ada dalam hati. Adik-adik sekalian, hari ini kakak akan cerita untuk adik-adik tentang Immanuel. Ya, dan hari ini kakak akan ditemani oleh teman-teman kakak. Dan teman kakak ini juga mau kenalan sama adik-adik. Siapa yo? Ya, kakak panggil ya. Koko, Koko, Koko. Hai, halo kakak. Aku kangen dong sama kakak. Kakak, hari ini kakak ngundang aku ikut perayaan Natal ya? Iya Koko, hari ini kita merayakan Natal sama adik-adik yang menyaksikan kita. Ya, sekarang Koko ucapin salam dong untuk teman-teman Koko yang menyaksikan acara ini. Yuk kasih salam Ko. Halo teman-teman, wow, hari ini kayaknya teman-teman cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan hari ini kayaknya semua bersuka cita ya. Iya dong Koko, hari ini teman-temanmu bersuka cita, cantik dan ganteng, sebab hari ini mereka merayakan hari Natal. Nah, Koko, katanya Koko kemarin nge-WA kakak bahwa Koko bawa teman Koko yang bernama Kiki. Mana sih Kiki Koko? Nah, sebentar lagi kakak, dia akan datang ke sini kakak. Katanya jalan tadi macet. Oke Koko, kita tunggu ya. Ya, kita tunggu supaya nantinya Koko dan Kiki dapat say hello sama teman-teman, sama adik-adik yang menyaksikan acara Natal ini. Koko, kakak dengar Koko ini adalah seorang yang pemberani ya? Iya dong kakak, aku ini pemberani. Yang benar Koko. Koko berani nggak di tempat yang gelap? Berani dong kakak. Koko berani nggak tinggal sendiri? Berani dong kakak. Koko kan strong. Oh gitu ya. Nah, lalu gimana sih temannya Koko si Kiki itu? Apakah Kiki itu seorang penakut nggak? Iya kakak, Kiki itu seorang penakut. Jangan keras-keras ya kakak, nanti kedengaran Kiki. Ya, jangan keras-keras kakak. Oke Koko, ya ini rahasia kita saja ya Koko. Wah, tuh ada suara di depan pintu kok. Jangan-jangan itu Kiki kok. Iya, kayaknya si Kiki kakak. Ya, kita buka dulu ya. Kiki, gimana kabarnya Ki? Kak Agus, kabar aku baik. Di sini kita bersama Koko Kiki. Iya, kakak. Kemarin Koko ngundang saya untuk ngikutin perayaan Natal ini. Iya, saya ngundangin Kiki, Kak Pendeta. Dan mengenai obrolan kita tadi, Kak Pendeta, Kiki ini orangnya penakut, beda sama Koko. Koko, kenapa kasih tahu Kak Pendeta? Itu sebenarnya rahasia saya. Koko. Nggak apa-apa, Kiki. Nggak apa-apa. Memang kita masing-masing nih beda nih. Ada yang pemberani seperti Koko. Strong. Ada yang mungkin juga penakut seperti Kiki. Kakak jadi malu. Ya. Nah sekarang kakak mau cerita nih. Iya kakak. Iya. Kakak mau cerita nih. Ya, kakak mau cerita untuk teman-teman. Yang mana ceritanya diambil dari Lukas pasal 2 ayat 10 dan Matius 1 ayat 23. Nah, oke, Koko. Sekarang Koko yang bacain Lukas 2 ayat 10 ya, bareng teman-temannya yang menyaksikan acara ini. Ya, 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, sekarang Kiki yang bacain Matius 1 ayat 23. Bacain ya sama teman-temannya, bareng temannya. Oke, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, terima kasih Koko dan Kiki yang telah membaca Lukas 2 ayat 10 dan Matius 1 ayat 23. Nah, Koko dan Kiki, tadi kita berbicara tentang berani dan takut ya. Koko orangnya pemberani, Kiki orangnya penakut ya. Dan mungkin teman-teman Kiki dan Koko yang menyaksikan acara ini mungkin juga ada yang penakut ya. Ya, ada yang penakut, ada yang takut ke dapur, ada yang takut ke kamar sendiri, ada yang takut ke toilet, ada yang takut hantu, Koko, ya, Kiki. Kita sering kali takut, ya. Kita takut karena apa? Karena kita selalu membayangkan sesuatu, ya, membayangkan sesuatu. Misalnya nih, kalau ke dapur, Koko. Kalau ke dapur, ketika dapur itu sepi, nggak ada mama papanya, kita takut yang kita bayangkan di dapur itu ada hantu duduk di meja makan. Wah, dan kemudian ketika kita di kamar sendiri, Kiki, kita takut mungkin ada hantu yang tidur di sebelah kiri atau kanan kita, di kasur kita, Kiki dan Koko. Ya, kita terlalu membayangkan sehingga kita takut. Nah, kakak mau tanya nih pengalaman Koko. Mengapa Koko nggak takut di kamar mandi? Mengapa Koko nggak takut ketika ke dapur, makan sendiri dan di kamar sendiri? Ceritakan dong untuk kakak dan teman-teman sekalian. Baik kakak, aku tidak takut karena aku percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Ketika Tuhan menyertai saya berani. Ya, berani. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Sebab dalam firman katakan, dalam Matius 1 ayat 23, seperti yang dibacakan si Kiki tadi, dia Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi, untuk apa Koko takut? Koko percaya sama Tuhan. Sekarang kakak mau tanya Kiki nih. Kenapa Kiki sering takut ketika di rumah, ketika ke dapur, ketika ke toilet? Kakak, aku takut karena aku sebenarnya jauh sama Tuhan. Aku jarang berdoa. Aku jarang ibadah. Dan kadang-kadang aku hanya mengandalkan kekuatanku sendiri. Aduh, Kiki, selaku anak-anak Tuhan, sebenarnya kita harus rajin ibadah. Kita harus rajin berdoa. Kita harus rajin untuk boleh membaca Alkitab. Nah, supaya apa? Supaya iman kita semakin kuat. Kalau iman kita kuat, kalau kita rajin berdoa, Kiki, kalau kita rajin beribadah, maka kita tidak akan merasa takut sebab Tuhan menyertai kita. Oh gitu ya kakak, aku baru tahu. Nah karena itu Kiki harus rajin-rajin ibadah, rajin-rajin berdoa supaya menjadi seorang yang berani, nggak takut dan menjadi orang yang kuat dan hebat seperti si Koko. Dengar tuh Kiki. Koko, jangan sombong ya, sombong amat. Nah, adik-adik tahu tidak? Ya, ketakutan akan bisa menghancurkan masa depan kita. Ya, jadi kita jangan takut dalam hidup ini. Yang cuma kita takutin itu adalah dosa. Berbuat dosa itu nggak boleh. Nah, kita harus berani, adik-adik sekalian. Kita harus berani dan jangan pernah takut
ketika misalnya ya kita mengadakan perjalanan, ketika kita di rumah, ketika kita belajar, ketika kita mau makan, entah kita berada di rumah sendiri, jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Ya, Tuhan menyertai kita. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menciptakan, memberikan ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk memberikan sukacita yang besar. Dan malaikat pernah berkata, ya, gimana Koko suara malaikat dalam firman-Nya? Oh iya kakak, aku ingat. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan membawa sukacita yang besar. Nah, adik-adik sekalian, ternyata kedatangan Tuhan Yesus itu, ya, dia ingin mendatangkan sukacita yang besar. Jadi dia tidak membawa ketakutan, membawa kekhawatiran, tetapi dia ingin memberikan sukacita yang besar kepada adik-adik sekalian dan kepada kita semua. Nah, siapa yang ingin bersukacita? Angkat tangan. Wow, adik-adik sekalian rupanya ingin selalu bersukacita ya. Ya memang kita harus bersukacita adik-adik sekalian. Nah seperti Koko ya, Koko dan Kiki, mereka selalu bersukacita. Nah mereka senyum ya, mereka selalu tersenyum. Nah adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita supaya kita nggak takut? Nah cara kita supaya kita tidak mudah takut dalam kehidupan ini adalah kita harus rajin berdoa. Koko, apakah Koko sering berdoa? Iya kakak, tiap pagi, tiap malam, saya sering kali berdoa. Kiki, gimana dengan kamu? Jarang kakak, aku jarang berdoa. Kalau malam langsung tidur kakak. Nah, adik-adik sekalian, jadi kita harus biasakan ya. Kita harus biasakan untuk berdoa. Dengan berdoa, kita mendapatkan kekuatan dalam Tuhan. Dengan berdoa, kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kita. Nah, dan yang kedua, gimana sih ya? Gimana sih Tuhan menyatakan penyertaannya kepada kita? Nah, adik-adik sekalian, ada yang bisa jawab nggak? Gimana Tuhan menyatakan penyertaannya kepada kita? Ya, Kiki, gimana Ki? Nggak tahu kak. Aduh, Kiki. Koko, tahu kak. Gimana Tuhan menyatakan penyertaan kepada kita, Koko? Tuhan menyatakan penyertaan kita secara langsung lewat kuasanya. Dan Tuhan juga bisa menyatakan penyertaannya lewat mama, lewat papa, lewat teman, lewat sahabat. Misalnya Tuhan menolong kita, mereka juga bisa memakai orang tua kita dan juga teman sahabat untuk nolong kita. Itu menurut saya kakak pendeta. Wah, pintar banget ya kamu Koko. Jawaban kamu benar-benar tepat. Koko memang cerdas, suka baca Alkitab ya Koko. Iya kakak, aku diajarin mamaku untuk baca Alkitab dan selalu doa. Nah, adik-adik sekalian, sudah mendengar tadi apa yang dikatakan oleh teman kalian Koko, bahwa penyertaan Tuhan itu bisa daripada orang tua kita, teman dan sahabat kita. Mereka menolong kita, membantu kita, menjaga kita, memelihara kita. Nah, sehingga adik-adik sekalian, jangan takut lagi ya, jangan takut lagi. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita ketika kita belajar, ketika kita sakit, ketika kita sedih, ketika kita berduka cita. Tuhan menyertai kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang percaya sama penyertaan Tuhan, ya, dia akan menjadi anak yang berhasil. Nah, contohnya seperti Yusuf dan Daud dan Abraham. Mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang yang hebat. Nah, siapa yang mau menjadi orang yang hebat? Saya. Wah, semua ingin menjadi orang yang hebat, bukan? Nah, karena itu, mari adik-adik sekalian, kita selalu berserah kepada Tuhan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau kita belajar, kita berdoa sama Tuhan. Kalau kita melakukan pekerjaan kita
kita juga berdoa dengan Tuhan, memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Nah, jadi mulai hari ini, jangan takut lagi ya. Kita harus menjadi anak yang pemberani. Menjadi anak yang cerdas dan pintar di dalam Tuhan. Nah, sekarang kakak, Koko, dan Kiki ingin mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2021. Tuhan memberkati. Dah adik-adik. Salam anak-anak, selamat Natal ya. Kita tetap sukacita untuk merayakan Natal bersama seluruh teman-teman kalian meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersukacita bersama anak-anak kami dalam merayakan Natal, bahwa Yesus Kristus yang sudah lahir untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah kami meskipun secara daring. Kami sungguh percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan bersama anak-anak ini membuat mereka merasakan bahwa sukacita Natal tidak akan pernah berubah apapun situasinya. Di tengah sukacita Natal ini bersama anak-anak, kami mendoakan dengan iman kami, seluruh anak-anak yang merayakan Natal pada tahun ini, Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani kepada mereka. Tuhan meletakkan berkat atas kehidupan mereka. Anak-anak kami penuh kegembiraan, tidak akan pernah kehilangan sukacita di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Mereka tetap memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, berkatilah orang tua. Kurang lebih 9 bulan ini mereka mendampingi anak-anak bersekolah minggu secara virtual. Kami sungguh-sungguh merasakan bahwa melalui orang tua berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga dengan demikian menuntun mereka untuk tetap setia membimbing anak-anak mereka untuk menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan bersama Tuhan, sehingga masa-masa bertumbuhnya mereka dengan iman tidak akan pernah terhilang. Berkatilah orang tua mereka, jamalah mereka. Tuhanlah yang menjaga dan melindungi mereka. Demikian juga Tuhan, dengan penuh sukacita kami berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu, baik guru sekolah minggu di jemaat masing-masing, bahkan di bawah Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Palangkaraya Tengah. Diberkatilah mereka ya Tuhan dalam pelayanan mereka yang selama ini mereka lakukan dengan penuh cinta kasih terhadap anak. Tuhan menjamah, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menganugerahkan damai sejahtera bagi mereka, sehingga seluruh pelayanan mereka menjadi pelayanan yang mensukacitakan, pelayanan di mana anak-anak bertumbuh dalam iman, sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi seluruh anak-anak, meskipun sampai saat ini mereka tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tetapi secara virtual kami bersama-sama bertemu, saling bertegur sapa, saling bergembira, saling tertawa, menyaksikan cerita-cerita, menyaksikan pola tingkah teman-teman kami dengan cerita masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, bahwa melalui itu semua cara yang sungguh luar biasa bagi kami di tengah masa pandemi ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh kehidupan anak-anak ini. Biarlah sukacita Natal kelahiran Yesus Kristus menjadi sukacita Natal yang luar biasa bagi kami dan anak-anak kami, sehingga dengan demikian Yesus Kristus yang sudah hadir adalah Yesus Kristus yang menyertai mereka, Yesus Kristus yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati seluruh pelayanan guru-guru sekolah minggu, baik di tingkat jemaat maupun di tingkat komisi. Tuhan menyertai dan memberkati mereka,
sehingga seluruh pelayanan mereka menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa sukacita Natal kami bersama anak-anak pada hari ini. Dan kami aminkan dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikudus namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.
Dery. Iya kak. Adik-adik semua juga dan seluruh jemaat Tuhan yang masih tetap menyaksikan perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Palangkaraya Tengah. Pada saat ini kita berkumpul walaupun secara virtual untuk kita sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kita. Iya. Jadi ingat kak, beribu-ribu tahun yang lalu ketika itu para gembala datang ke satu tempat yang namanya Bethlehem. Berkumpul di sana kak. Ngapain untuk melihat, menyembah bayi Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Ada juga kak selain orang para gembala itu, ada juga orang-orang apa yang datang pada saat itu kak? Orang-orang apa ya kak? Orang-orang apa adik-adik? Coba tanya sama adik-adik kak. Orang-orang apa adik-adik? Masih ingat nggak? Betul kak. Orang-orang Majus. Iya. Baru ingat saya. Betul. Semuanya berhimpun untuk menyembah Juru Selamat Yesus Kristus. Saat ini kakak mau ajak adik-adik semua kita nyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 109 bait yang pertama dan yang kedua, Hai Mari Berhimpun. Semangat lagi. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Iya Kak Betty. Iya Kak Dery. Tiba saatnya kita di perayaan Natal. Iya betul, kita sudah menyelesaikan ibadah kita tadi ya Kak Dery. Iya betul. Selanjutnya untuk acara perayaan Natal kita ini ada acara apa aja Kak? Iya Kak Dery, kita akan bersama-sama di dalam acara perayaan ini menyerahkan bingkisan Natal untuk pendeta pelayanan. Betul. Kami minta kesediaannya yang pertama kepada Bapak Pendeta Agustiman Jinamang, kemudian kepada Ibu Pendeta Esterlin, dan yang terakhir kepada Bapak Pendeta Yusuf Sembiring. Dan kemudian untuk penyerahan bingkisan Natal akan diserahkan oleh siapa Kak? Kak Yuli. Silahkan Kak Yuli.
Ya Kak, demikianlah tadi untuk rangkaian acara perayaan Natal Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Palangkaraya Tengah. Tidak terasa ya Kak Dery? Iya betul, terasa cepat gitu Iya ya. betul, sudah masuk di penutup ini ya Kak Iya Dery ya. betul, kayak nggak berasa gitu waktu. Iya, padahal kita masih tetap ingin bersama walaupun perayaan Natal ini kita rayakan bersama secara virtual ya. Betul, dan kami ingatkan juga kepada adik tetap jaga kesehatan selama pandemi COVID-19 ini dengan 3M. Apa itu Kak? 3M. Yang pertama, pakai masker. Masker. Yang kedua Kemudian, apakah? mencuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak. Hindari kerumunan juga ya. Betul. Oke, kami mewakili dari Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Palangkaraya Tengah mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish